Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali lagi bersama saya Ridho Ananda Saputra dalam KKN Mandiri Universitas Bengkulu periode 91 kelompok 293. Oke, pada video kali ini saya akan menerangkan dan menjelaskan bagaimana tingkat kematian akibat COVID-19 ini. Kenapa COVID-19 itu begitu menakutkan? Ya, baik. Pada materi kali ini saya mengutip dari Halo Dokter. Ya. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19 menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga pada 14 Juni 2020 lalu, ini belum diupdate mungkin ya, ada 3.277 orang dengan jumlah korban meninggal 2.134 jiwa dan korban yang dinyatakan sembuh sebanyak 14.531 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 6,1%. Case fatality rate atau presentasi jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian atau case fatality rate berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Kelompok usia 0 sampai 5 tahun yakni pada kisaran 2,2%, 6 sampai 17 tahun pada kisaran 0,6%, 18 sampai 30%, 18 sampai 30 tahun berada di kisaran 0,9%, 31 sampai 45 tahun yaitu 2,4%, dan 46 sampai 59 tahun ada di titik 8,8%, 60 tahun ke atas atau lebih dari 60 tahun presentasi kematiannya yaitu 17,8%, jadi sangat tinggi sekali ya. Nah, dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia 0,8% berusia 0 sampai 5 tahun adalah 0,5% dan seterusnya yang telah dibacakan tadi. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa risiko kematian pada COVID-19 yang berusia di bawah 50 tahun lebih rendah dibanding dengan usia yang lebih dari 60 tahun ke atas tadi, seperti yang telah dijelaskan tadi ya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 63,4% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki, sedangkan 3,6% sisanya adalah perempuan. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu penyebab coronavirus disease 19 atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan atau sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai atau hingga sedang, seperti flu. Akan tetapi virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, seperti yang isu-isu yang baru pada saat baru-baru muncul virus corona itu kan sangat santer di telinga kita bahwa virus corona itu disebabkan oleh kebiasaan buruk masyarakat yang mengkonsumsi hewan liar. Nah, dugaan tersebut diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seorang yang tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet. Jadi ketika kita berbicara atau bersin, kita itu mengeluarkan butiran-butiran halus yang menjadi tempat tinggal atau di dalamnya terdapat atau mengandung COVID-19. Yaitu saat
keluar saat menderita, yaitu droplet yang keluar saat menderita COVID-19 batuk atau bersin, seperti yang setelah saya jelaskan tadi ya. Yang kedua yaitu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda yang terkena cipratan lidah atau droplet penderita COVID-19. Nah, itulah kenapa penting pemerintah menganjurkan untuk selalu mencuci tangan ketika telah beraktivitas di luar, karena kita tidak tahu apa saja yang telah kita sentuh secara tidak sadar nanti ketika kita menyentuh mata, hidung atau mulut, maka COVID-19 akan sangat mudah masuk ke dalam tubuh sehingga kita dapat terinfeksi virus corona. Nah, yang ketiga yaitu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Itulah kenapa pentingnya isolasi mandiri dan juga isolasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tidak lain adalah untuk menjaga jarak agar virus corona itu tidak menyebar kepada orang yang belum tertular. Nah, yang selanjutnya, virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita penyakit kanker. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kenapa orang usia lanjut itu sangat berbahaya dan dianjurkan untuk tidak beraktivitas di luar rumah pada saat ini, atau lebih banyak istirahat di rumah. Karena menurut data yang telah kita bacakan tadi, orang-orang atau yang berusia di atas lebih dari 60 tahun, rank atau presentasi kematian akibat coronavirus itu adalah 17,8. Jadi ini sangat tinggi sekali ya. Nah, karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi pada tenaga medis atau perawat dari pasien COVID-19 ini. Oleh karena itu, para tenaga medis, orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti yang sering kita lihat di televisi. Nah, mungkin untuk video ini sekian dulu, akan kita sambung di video selanjutnya. Saya Ridho Ananda Saputra Napitupulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.